aku mau nikahin dia gitu. Ya udah nggak usah pikir panjang, ya udah kita susun rencana ini gitu. Apa ya, pasti ya harus bertanggung jawab ya. Apa ya, membahagiakan istri dan membahagiakan orang tuanya juga. Setelah 5 tahun menjalani rumah tangganya, isu perselingkuhan yang kini sedang ramai dibicarakan banyak orang seperti telah meluluhlantahkan segala keindahan yang pernah tercipta antara Shahnaz dengan suaminya JJ. Padahal di awal pernikahan baik JJ maupun Shahnaz tampak begitu mesra. Namun seiring bergulirnya waktu, Shahnaz tidak lagi sama seperti yang dulu. Dan puncaknya saat Shahnaz tega mengkhianati cinta suaminya yang begitu besarnya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Maka seperti itu pula kisah perjalanan cinta Shahnaz Sadiqah dan suaminya JJ yang penuh dengan liku, curam, dan terjal. Kisah cinta yang dulu manis kini begitu terasa pahit, terutama bagi JJ dan keluarganya setelah perselingkuhan Shahnaz dan Randy Kjarnet terungkap ke publik. Jika menengok ke belakang, apa yang terjadi dengan rumah tangga Shahnaz dan JJ sangat disesalkan. Mengingat perjalanan cinta Shahnaz dan JJ seperti jalan lurus bertabur. Tengoklah lebih dekat lagi, melihat kebahagiaan Shahnaz dan JJ yang begitu mesra saat melakukan sesi foto menjelang hari pernikahannya. Tatapan yang terpancar dari mata keduanya ialah sebuah tatapan cinta. Dan apa yang selama ini mereka impikan sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Satu impian yang paling dinanti para anak muda, yaitu pernikahan. Pertimbangannya ya apa ya, udah merasa yakin aja. Wah ini aku mau nikahin dia gitu. Ya udah nggak usah pikir panjang, ya udah kita susun rencana ini gitu. Iya, ngerasa cocok, udah klop juga. Ya udahlah, mungkin jodohnya gitu. Karena kan daripada diambil orang. Apa ya, pasti ya harus bertanggung jawab ya. Apa ya, membahagiakan istri dan membahagiakan orang tuanya juga. Jadi nggak hanya menyayangi Shahnaznya, jadi kita harus nyayangin keluarganya juga gitu. Tidak ada yang lebih sedap dipandang selain pasangan kekasih yang duduk di mahligai pernikahan. Begitulah saat adik Raffi Ahmad itu menikah dengan pujaan hatinya JJ pada tahun 2018 silam. Setelah melewati aral yang melintang, mereka memantapkan hatinya, langkahnya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati sebagai pasangan suami istri. Shahnaz yang mengenakan gaun putih terlihat begitu anggun, kecantikannya laksana pulam. Begitupun JJ yang mengenakan motif putih yang melambangkan cinta suci keduanya untuk hidup bersama dan selamanya sebagai pasangan suami istri. JJ sosok yang baik setelah semua proses terlewati, perkenalan, pacaran, kita sering ada kebersamaan ya. Alhasil JJ baik, insya Allah bisa membahagiakan Nanas lah nanti. Melepasnya ya mengkhawatirkan juga ya. Nanti bisa nggak dia jadi seorang istri gitu. Karena apa-apa semua dari bangun tidur mama gitu. Ya sama aja sih kayak gitu juga, sama supaya bisa lebih dewasa lah jadi nanti seorang istri gimana. Dua-duanya ya mudah-mudahan Nanas semakin dewasa nanti bisa menjadi istri yang baik gitu aja. Kemesraan Shahnaz dan JJ tidak hanya saat masa pacaran. Di malam-malam pertama setelah menikah, keduanya tetap kompak menciptakan suasana romantis saat merapikan tempat tidurnya. Betapa mesranya JJ dan Shahnaz. Dan siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka apa yang terjadi saat ini. Masa aku ikut ketarik?
bagus-bagusnya diompolin nih. Iya, Cici. Biar kayak gitu doang. Aku udah pasang keringet-keringet diompol ya. Jompol ya. Makasih ya, bunganya asli lagi. Asli dong. Kalau palsu berarti Seperti cintanya cintaku padamu, asli. Nggak nyangka itu bakalan Haru nangis gitu nggak? nggak nangis sih, nggak nangis, cuman terharu aja, Kelihatan bahagia. sih, seneng. Maksudnya kaget, kok ya ampun gitu. Ternyata dia bawa cincinnya di situ. Setelah melangsungkan pernikahan di hutan pinus Pine Hill, Bandung, Shahnaz dan JJ memutuskan berangkat ke Kanada untuk berbulan madu. Kanada yang beriklim dingin membuat suasana bulan madu semakin syahdu. Yang pasti penuh kenangan manis yang selamanya akan terus berkelindan dalam pikiran. JJ sebagai seorang suami terlihat selalu sigap. Lihatlah saat drummer band Govinda itu memeluk Shahnaz yang kedinginan. Betapa mesranya, manisnya, dan indahnya kisah cinta yang terjalin di antara keduanya. Nggak sempat videoin ya? Ada. Kita mau cari makan dulu, lapar berat. Jadi makanya aku nggak di rumah. Kita emang sengaja di hotel aja sayang gitu. Pengen berdua Pengen katanya, berdua. tahu-tahu tetap ada surprise juga gitu. Seneng lah. Memiliki momongan adalah harapan dan keinginan setiap pasangan yang telah menikah. Itu juga yang menjadi keinginan Shahnaz dan JJ. Sebagai suami siaga, JJ berusaha selalu ada untuk istri tercintanya Shahnaz yang sedang mengandung. Tidak sedetik pun luput dari perhatiannya. Terlebih bagi JJ yang tampak begitu antusias menyambut buah hatinya. Lagi ketawa ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah setelah kita 4D kemarin ya, ternyata emang benar cewek dan cowok. Iya, seneng banget lah. Maksudnya nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Pertama bener-bener nggak nyangka bisa hamil kembar, satu. Kedua bisa bener-bener nggak nyangka Cewek lagi cowok. dikasihnya cewek cowok gitu. Bersyukur banget lah, bener-bener bersyukur. Semakin gede semakin lebih takut lagi gitu. Jadi Karena berarti udah masuk trimester 3 nih. Jadi lebih harus jaga lagi. Apa ini? Awas kena baju pink ya? Pelan-pelan ya? Ini kena api. Kena pipi. Harus diingetin ya. Aduh, bener-bener deh. Siaga banget kan? Oh, dia siaga banget. Aku lapar jam berapapun Siap bikin siapin apa? makan. Dia jauh di mana dikirimin makan. Pokoknya siaga sih kalau dia siaga. yang gitu sih nggak pernah aneh, cuman laparnya itu nggak bisa dibendung ya. Jadi setengah jam sekali lapar, nggak makan lapar lagi. Setelah 9 bulan lamanya, waktu yang dinanti pun tiba. Betapa bahagianya JJ dan Shahnaz memiliki sepasang anak kembar. Kebahagiaan Shahnaz yang tak terkira dirasakan pula oleh ibunya, Mama Ami, yang turut serta menemaninya saat persalinan. Dan lengkap sudah kebahagiaan rumah tangga Shahnaz dan JJ dengan lahirnya buah hati yang sudah lama dinanti. Kemesraan demi kemesraan yang Shahnaz dan JJ pamerkan di hadapan banyak orang sukses membuat siapapun yang melihatnya terbawa perasaan alias baper. Pasalnya, dalam setiap momen keduanya tampak tak sungkan lagi untuk tampil mesra, sekalipun telah memiliki buah hati. Di momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran pun, keduanya masih menciptakan nuansa romantis dengan saling menyuapi hidangan Lebaran satu sama lain. Pemirsa, jadi kita habis selesai sholat id, alhamdulillah juga. Udah sholat id, sekarang kemana? Pulang dulu ya? Sekarang mau pulang dulu, ntar makan dulu, nanti mau ke rumah, mau ke makam almarhum ayahnya Shahnaz, terus mau ke rumah nenek. Ngambilin buat JJ. Ah, ini Buat AJJ. buat AA JJ. Apa? Disuruh manggil AA sama Mama. Akang. Buat Akang JJ. JJ udah menikah.
Dimarahin. Buat papi. Bagaimana tidak, kemesraan yang sudah melekat di ingatan banyak orang kini berubah seketika saat Lady Veronica Nayawan membongkar isu perselingkuhan Shanaz dengan suaminya, Randy, melalui Instagram story-nya. Ya, sederet bukti perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Shanaz dengan Randy Kjarnet membuat heboh, geger, dan histeris. Dikabarkan Lady Nayawan mengetahui borok perselingkuhan suaminya dengan adik Raffi Ahmad itu sejak bulan Juli tahun 2022 lalu. Pada saat itu, Lady Nayawan tengah mengandung anak ketiganya bersama Randy Kjarnet. Mirisnya, Lady Nayawan nyaris kehilangan nyawa akibat kehamilannya terganggu lantaran memergoki sang suami bermain hati. Kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga saat itu? Bahkan Boni lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek. Dan dokter bilang kalau saya tidak sito, kemungkinan saya meninggal dunia. Karena dinding rahim robek bisa kemana-mana. Tapi nggak ada sedikit pun niatan kalian untuk berhenti. Meski tabir gelap perselingkuhan Shanaz dengan Randy itu telah terbongkar, tetapi tidak membuat Shanaz tergerak hatinya. Setidaknya membantah jika yang selama ini dituduhkan pada dirinya tidaklah benar. Namun karena sikap diam Shanaz membuat geram banyak orang, maka tak heran jika Shanaz mendapat predikat tokoh antagonis. Hal itu tidak lepas dari adanya tudingan Lady Nayawan yang gencar mengungkapkan sederet bukti perselingkuhan yang dilakukan Shanaz dengan suaminya Randy. Seperti tidak ambil pusing, Shanaz justru terlihat adem ayem dengan beredarnya tudingan perselingkuhan yang dialamatkan pada dirinya. Tentu saja sikap Shanaz dianggap ganjil, mengingat Shanaz tokoh publik yang dikenal luas di tengah masyarakat. Lantas, seperti apa psikolog hingga Komnas Perempuan menanggapi hal tersebut? Apa sebenarnya faktor yang membuat Shanaz Sadiqah bersikap seperti itu? Kalau perempuannya, saya pikir itu harus dilihat gitu ya. Artinya begini, siapa yang memulai, begitu kan ya. Nah, pasti kalau di dalam masyarakat kita, masyarakat patriarki tadi itu, laki-laki yang akan memulainya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan perempuan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, ada ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, dan juga ketergantungan finansial. Sepengalaman saya ya, penanganan mereka-mereka yang terjerat dalam kasus perselingkuhan ya, motifnya memang macam-macam sih ya, motifnya macam-macam. Jadi dia pastinya ada unsur tidak bahagia dengan perkawinannya, itu udah pasti deh ya. Jadi yang pertama itu dulu, bisa jadi sejak ijab kabul dia udah siap juga bahwa nih pasangan gue mau seabsurd apa nih, cikal bakalnya gue udah tahu nih kayaknya gitu ya. Ini menurut saya ya, tapi mesti dicek juga apakah emang begitu atau. Tapi menurut saya kalau penyebab yang cemen-cemen tadi kayaknya enggak deh. Nah, ini yang menjadi penyebab ya kenapa perselingkuhan itu marak. Jadi ini sebenarnya pak tamparan buat mereka-mereka yang sudah mendahului perilaku seperti ini, diketahui ataupun tidak gitu loh. Karena oke lah, masyarakat nggak ada yang tahu kalau ada anggota keluarga yang juga ngaco gitu ya kelakuannya. Tapi kan anggota keluarga yang deket tahu, misalnya kakak adiknya begitu, om tantenya begitu, eyang-eyangnya ada yang begitu, misalnya gitu loh. Cinta adalah rahasia tak terungkap. Begitulah perjalanan cinta Shanaz dan JJ yang berliku, terjal, dan curam. Setelah 5 tahun lamanya menegakkan rumah tangganya, malapetaka tak dapat ditolaknya. Shanaz dengan segala kenikmatan yang ia peroleh sepertinya tidak cukup untuk menyenangkan egonya. Memiliki suami yang amat perhatian, tanggung jawab, dan penuh dengan cinta kasih sepertinya disia-siakan. Janji suci pun dengan sadar Shanaz langgar. Keindahan, kemesraan, kebahagiaan yang sudah dilaluinya bersama orang tercinta, apakah hanya tinggal kenangan? Bagaimana bisa Shanaz tega menyakiti suaminya? Tidak sekali, melainkan 2 kali.
Ya jadi kalau ada kesalahan langsung cerai itu misalnya ya pasangan. Buat saya mah, dah, cuma nggak belajar apa-apa tentang kehidupan gitu loh. Dan merangkul kesalahan orang susah atau gampang? Susah banget. Karena merangkul kesalahan sendiri aja belum tentu berhasil kok. Selalu ada hikmah ya di balik masalah gitu loh. Masalah ini bisa-bisa jadi pembuka mata bagi keluarga yang super besarnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.